Pada waktu manusia diciptakan pertama kali, judul khotbah saya hari ini adalah Blessed to be Fruitful. Nah, terambil dari Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Bagi saudara yang masih bisa lihat, bisa baca, kalau nggak buka handphone saudara, bukan WhatsApp, tapi buka ayat Alkitabnya ya. Oke, kita baca 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Beratus kali, mungkin beribu kali saya sudah katakan, ayat ini adalah fondasi dari semua rencana Tuhan untuk alam semesta, bukan cuma untuk manusia, untuk alam semesta. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan galaksi, bintang, bulan, matahari, dan ikan-ikan yang merayap di laut, bahkan ada makhluk-makhluk yang di bawah bumi. Itu semua diciptakan oleh Tuhan, semua punya maksud dan punya tujuan. Bukan hanya dibiarkan begitu saja. Jadi kalau saudara percaya Tuhan, saudara harus percaya yang namanya creationist atau diciptakan. Kalau saudara percaya evolusionis, teori Darwin, saudara sudah menolak kebenaran firman Tuhan. Dan itu sebabnya banyak orang-orang yang tidak mengerti firman, berkata jangan sekolah pinter-pinter, semakin pinter lu semakin menolak Tuhan. Nah mereka ngomong begini benar, tetapi sebetulnya kebenarannya tidak berdasar. Yang berdasar adalah semua ilmu pengetahuan yang benar, pasti akan mencari sumbernya adalah Tuhan. Nah kalau ada orang semakin pinter, semakin keblinger, dan semakin menolak Tuhan, karena fondasi pengertiannya bukan creation, bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi evolution yang tidak punya purpose, yang tidak punya tujuan, hidup cuma sementara, setelah mati nggak tahu kemana, bang. Ini loh masalahnya. Dan banyak kali hamba-hamba Tuhan yang kurang belajar, mereka mengatakan nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Saya nggak setuju dengan statement itu. Nah kunci untuk kita menjalani kehidupan Tuhan bukan juga berdoa semakin banyak. Bukan juga baca Alkitab semakin banyak. Saudara boleh berdoa semakin banyak. Saudara boleh baca Alkitab semakin banyak. Tapi tanpa dibukakan pengertian dengan jelas, saudara akan jatuh dalam jebakan ahli Taurat. Kurang apa mereka belajar firman? Mereka diajar firman, belum makan, tidak boleh makan sebelum mereka menghafal Taurat. Tidak boleh naik tidur sebelum mereka menghafal Taurat. Dan dipaksa sedemikian rupa, Taurat itu ngelotok di atas kepalanya. Tapi ya, mana buktinya? Yesus datang, mereka menolak. Sampai hari ini, mereka masih menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi, yang kita mengerti, kunci keberhasilan dari kehidupan kita adalah ini. Menyadari siapa jati diri kita dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kunci untuk kita berbuah lebat di dalam kehidupan di dunia ini. Perhatikan, kata berbuah lebat hanya berlaku di dunia, di bumi. Di surga kita nggak perlu berbuah lebat. Amin. Di surga kita tidak perlu hal-hal yang rohani, semua sudah rohani. Kalau semua sudah rohani, nggak ada lagi yang tidak rohani. Jadi apakah yang rohani dibutuhkan? No. Sudah mengerti maksud saya? Nah, mengerti tujuan hidup kita. Bukan melakukan apa yang kita mau. Bukan apa yang ditanamkan oleh dunia. Bukan bisnis yang paling kaya, engkau akan menjadi orang yang sukses. Dengar baik-baik, dunia mendewakan kesuksesan dan materi. Tetapi di dalam Tuhan, semuanya tidak ada artinya kalau tidak ada Tuhan. Oke, saya ulang. Kunci menjalani kehidupan untuk berbuah lebat, menyadari siapa jati diri kita
dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbuah lebat dalam kehidupan dunia ini. Salah satu hal vital yang hilang dari Adam waktu Adam jatuh dalam dosa, hilangnya purpose, hilangnya destiny, hilangnya tujuan hidup dia untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dengar saya baik-baik. Kapan Adam diciptakan dan di mana Adam diciptakan? Adam diciptakan bukan di Taman Eden. Adam diciptakan di mana? Ada orang apa enggak? Ini patung semua. Enggak tahu Pak. Nah, makanya saudara jarang baca Alkitab. Saudara pikir Adam diciptakan di Taman Eden enggak? Adam diciptakan di luar Taman Eden. Dari tanah, dihembuskan nafas. Setelah jadi manusia dan makhluk hidup, Tuhan membawa Adam ke Taman Eden. Nah, Taman Eden sudah Tuhan ciptakan sebelum adanya Adam. Ini sangat penting, makanya saya bilang mengertilah Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Anda pasti dijamin berbuah lebat. Berbuah lebat bukan berarti Anda tidak pernah mengalami masalah. Berbuah lebat bukan arti Anda tidak mengalami problem. Tetapi segala macam masalah problem yang kau alami pasti akan kau atasi karena engkau ada di dalam kebenaran firman. Are you with me? Nah, kenapa Adam diciptakan di luar lalu dipindahkan ke dalam? Dengar baik-baik. Supaya hidup di dalam lingkungan kebenaran dan anugerah Tuhan. Yes, saya percaya dua hal. Ada banyak yang gak percaya bahwa Garden of Eden adalah surrounding system. Ada yang cuma percaya Garden of Eden is the place. Saya percaya dua-duanya. Garden of Eden is the place for Adam living. That's God already prepared before. But Garden of Eden also is surrounding system yang membuat Adam hidup dalam lingkungan ekosistemnya Tuhan dan mampu mencapai apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Ini dua hal penting sekali buat kita mengerti. Nah, waktu Adam jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Mengusir Adam dari Taman Eden. This is the one. Kenapa banyak anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan sekarang tidak menikmati kebaikan dan kuasa Tuhan? Listen baik-baik, karena kita ada di luar Garden of Eden. Karena kita ada di dalam tata surya dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Garden of Eden-nya mana? Garden of Eden adalah surrounding system, ekosistem hadirat Tuhan yang bersama dengan kita. Dan ini dipulihkan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sehingga Alkitab berkata bahwa orang yang lahir baru dipindahkan dari kegelapan kepada terang dan kepada kerajaan surga. This is the one. Juga dikatakan bahwa orang yang lahir baru adalah segala sesuatu baru, betul? Ini loh poinnya. Jadi jangan pernah berpikir dunia ini diserahkan kepada setan, makanya kita tertekan. Sorry, saya nggak setuju. Tapi pun saya juga nggak setuju bahwa semuanya Tuhan berikan kepada kamu, tinggal okang-okang kaki. No way. Sekarang kita lihat secara mendasar, cepat saja. Karena ini hari kebaktian khusus, biasanya saya khotbah 1 jam. Hari ini saya diminta cuma khotbah setengah jam. Hopefully mujizat masih ada ya. Oke. Satu, tujuan Tuhan di dalam penciptaan manusia. Oke, number 1, kembali kita mengulang. Rencana semula, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan umat manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merata dan merayap di bumi. Ini rencana Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berkata, marilah baiklah kita. Kita bicara tentang ini, mengapa iman Kristen kita percaya dengan Trinitas. 3 di dalam satu kesatuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi mereka bukan satu oknum, mereka 3 oknum yang menyatu. Saudara jangan bertanya bagaimana 3 bisa menjadi satu. Ini yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa ini yang sangat sulit dijelaskan dengan mental dan kemampuan manusia, tetapi hanya bisa dimengerti oleh pembukaan pewahyuan Roh Kudus.
Ada banyak hal yang bisa kita mengerti tentang firman, tapi ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, tapi bisa berlaku dengan iman. Oke, jadi inilah tujuan semula. Tuhan membuat kita berkuasa, katakan berkuasa. Itu tujuannya, dan kita sering didengung-dengungkan oleh para pengkhotbah bahwa kita umat Tuhan yang berkuasa. That's totally 100% agree. Itu tujuan semula. Oke, sekarang kedua, pelaksanaannya. Kalau tadi rencana, sekarang pelaksanaan. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, aduh ada orang apa enggak? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, kalau saudara punya pikiran yang kritis, saudara akan bertanya. Saya akan bertanya, pada waktu ayat ini diucapkan, manusia sudah ada berapa orang? Belum. Ini masih dalam perencanaan. Tetapi pada waktu wujudnya nanti dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan Adam. Di dalam Adam ada satu pribadi apa dua pribadi? Dua. Di dalam Adam ada dua pribadi, yaitu perempuan dan laki-laki. Ini rahasia yang sangat sederhana tetapi sulit untuk dimengerti oleh kita. This is the one. Listen, suami istri, engkau tidak disebut dua menjadi satu adalah karena ini. Tuhan menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya satu tubuh, tapi ada dua pribadi. Male and female. Tetapi di dalam satu tubuh ada dua pribadi, tidak menjadi, godain gua dong. Nah begitu. Dan tidak juga menjadi lesbian dan homoseks. Karena tetap jati diri dan perempuan, laki-laki itulah yang Tuhan buat dari semula untuk apa? Berkembang biak, untuk memenuhi bumi, untuk menjadi pernikahan. Suami istri, kalau engkau bercerai, engkau menggagalkan rencana Allah tentang gambaran kesatuan Tuhan dengan manusia dan gerejanya. Itu sebabnya di dalam kekristenan sangat anti dengan perceraian. Nah, satu Adam, ada dua pribadi, wanita dan pria. Waktu Tuhan merencanakan pernikahan, dengar baik-baik, pernikahan bukan perintah gereja, bukan perintah uskup, bukan perintah manusia, tapi perintah Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Ditidurkannya Adam, diambil jati diri wanita, dijadikan Hawa, lalu diberkati dalam pernikahan. Ini loh, dari dulu saya belajar kenapa pernikahan bukan dua tetapi satu. Sampai ayam tumbuh gigi saudara gak akan pernah mengerti. Kalau gak mengerti dasarnya ini. Suami istri itu satu, dan suami istri itu pria dan wanita. Bukan pria dengan pria, bukan Adam and Steve, tapi Adam and Eve. Clear? Ini loh, jati dirinya. Oke, sekarang dan Tuhan memberkati mereka. Sekarang yang ketiga kita lihat. Apa yang ketiga? Kuasa untuk melaksanakan perintah Tuhan. Yuk kita baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengar baik-baik, suami-suami jangan besar kepala, jangan hebat berkata engkau provider, engkau yang berkuasa karena engkau cari uang. No, God not bless him, God not bless her, but God bless them. Yang Tuhan berkati kesatuan. Amin. Dengar juga ini baik-baik. Sampai ayam tumbuh gigi pun orang-orang homo, lesbi tidak bisa punya anak. Be fruitful, be multiply adalah rencana Tuhan
untuk suami dan istri heteroseks bersatu dan Tuhan memberkati kesatuan mereka menjadi satu tubuh dan akhirnya membuat mereka berkuasa dan berkembang biak dan di atas muka bumi terjadi. Ini rencana Tuhan. Jangan rubah ini. Sampai kapanpun jangan rubah ini. Nah, tapi ada sedikit bias dalam pengertian bahasa Indonesia. Saya ulang. Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka. Oke. Anak-anak Tuhan yang ada di sini yang saya cintai, jangan cari dan minta-minta berkat Tuhan. Waktu Anda diciptakan, waktu Anda lahir baru, Anda sudah punya berkat. God bless them. Tuhan memberkati mereka, baru Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Bukan saudara berpuasa dulu, bukan bayar perpuluhan dulu, baru Tuhan berkati, tidak. Tetapi Tuhan memberkati Anda terlebih dahulu, sehingga Anda punya penghasilan, kemampuan, dan Anda bisa ngasih perpuluhan, dan Anda bisa melayani, dan Anda bisa memberikan banyak hal, karena Tuhan memberkati Anda. Itu sebabnya kita tidak menjalankan lagi persembahan, tidak mengharuskan lagi perpuluhan. Kenapa? Karena kita mau supaya Anda sadar bahwa persembahan dan perpuluhan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan menyogok Tuhan untuk kita diberkati. Dan inilah berkat yang Tuhan berikan. God say to them, perintah. Saudara dengar baik-baik, Tuhan memerintahkan kita untuk be fruitful, be multiply, and replenish the earth. Nah, perbedaannya ada sedikit perbedaan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Betul? Beranak cucu dan bertambah banyak, apa bedanya? Orang Perancis, tahu Perancis? Perapatan Ciamis. Berkata podoai. Sama saja. Itu sebabnya saya tunjukkan di sini dalam dua terjemahan. Supaya saudara bisa mengerti dengan benar. Berkat Tuhanlah dan firman Tuhanlah yang membuat Anda fruitful. Oke? Dan yang membuat Anda multiply. Dan yang membuat Anda replenish the earth. Dan yang membuat Anda subdue it. Dan membuat Anda having dominion. Kalau tanpa berkat Tuhan dan tanpa rencana Tuhan dan perintah Tuhan, Anda tidak akan bisa melakukannya. Roma 3 ayat 23, tidak ada satupun manusia yang baik. Semua kita for short to the glory dan sudah jatuh dalam dosa. Nah, inilah yang Tuhan pulihkan. Inilah berkat Tuhan untuk membuat kita be fruitful. Multiply and be fruitful, dua hal yang berbeda. Be fruitful adalah menghasilkan karya terbaik, buah yang banyak. Kalau itu sebuah pohon apel, menghasilkan kalau itu sebuah pohon apel betul, dia akan menghasilkan buah apel. Kalau dibilang fruitful, buah apelnya itu 5 biji, amin. Berapa? More itu berapa? Bisa 100. Dan bukan cuman asal apel yang begitu digigit, kecut dan lain sebagainya. Tapi yang dikatakan be fruitful oleh Alkitab adalah menghasilkan buah apel. Mungkin, ini perkiraan saya, 100 apel dari pohon yang satu dengan buah yang istilahnya, kenapa saya ambil pohon apel? Karena Australia paling terkenal dengan apelnya. Apel yang mahal, ibu-ibu yang suka belanja beli apel yang mahal apa cirinya? Ayo, crunchy, apalagi? Juicy, apalagi? Sweetie, apalagi? Pinky, betul? Ya kan? Nah ini loh yang dikatakan be fruitful. Bukan cuma buahnya banyak tapi gambes dan tidak berair. Tapi buahnya banyak, manis, berair dan crunchy. Ini yang dikatakan be fruitful. Nah kita terjemahkan dengan pengertian manusiawinya apa ini maksudnya? Bahwa kalau Anda dalam berkat Tuhan, Anda akan memampukan diri Anda menghasilkan karya terbaik. Karya terbaik dalam hidupmu.
Apa itu namanya? Istilah kerennya di dalam apa ya? Lukisan namanya masterpiece. Nah, manusia membatasi kita dengan masterpiece. Orang bilang masterpiece itu paling 1 atau 2 dalam kehidupan orang. Sudah terima ini, kita terima ini. Sehingga akhirnya kita berkata, masa jaya kita udah lewat, sudah lewat. Sekarang yang ada adalah kita cuma biasa-biasa aja. Karena orang punya opportunity menghasilkan masterpiece cuma 1-2 kali. Saya mau minta saudara dengar baik-baik dan tolak dalam nama Yesus. Kita masterpiece. Suamimu masterpiece bukan? Istrimu masterpiece bukan? Anakmu masterpiece bukan? Tetanggamu masterpiece bukan? Jadi Tuhan punya berapa masterpiece? Bilionan. Katanya sekarang ada 5 billion manusia, betul? Kurang lebih, nggak tahu, saya nggak pernah ngitung. Lihat, yang Tuhan bilang, you are be fruitful, menghasilkan karya terbaik. Saya menerjemahkan, you can have masterpiece in every seasons of your life. Are you with me? Bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau talented. Bukan karena engkau sekolah. Bukan karena engkau puasa. Bukan karena engkau percaya. Tapi karena memang Tuhan menanamkan jati dirinya di dalam engkau. Untuk engkau berbuah lebat. Be fruitful. Amin. Be fruitful. Yang kedua, be multiply. Be multiply artinya dari tadinya 1 pohon apel, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Aduh, waktu saya cuma tinggal 15 menit lagi, Tuhan, tolong. Ya, lihat saudara, dari 1 pohon apel, be multiply, itu artinya menjadi 1 kebun apel. Dengan kualitas yang sama, dengan hasil pinky, sweety, juicy, crunchy. Kalau 1 apel, pohon apel menghasilkan 100 buah apel. Kalau 1 kebun apel menghasilkan berapa? Ya tinggal ngitung aja lah. Nah, replenish itu berasal dari 2 kata. Re and plan. Replenish artinya adalah kembali menanamkan yang sama untuk seluruh dunia. Come on. Kalau tadi dari 1 pohon apel, 1 kebun apel, lalu menjadi seluruh suburb Artarmon penuh dengan kebun apel Samuel Yusuf. Saudara jangan tersenyum dulu, dengar nih. Saya kaya enggak? Dari mana kaya? Ya jual buah apelnya. Saya terkenal enggak? Orang tanya, siapa tujuh sama juragan apel dari Artarmon? Nah, saya nggak jelaskan tadi karena nggak ada waktu. Kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, saudara akan terbengong-bengong. Makanya, apa ini yang dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Kejadian ini? My goodness. Jadi ketenaran, kekayaan, nama besar, tidak perlu Anda cari. Semua sudah ada dalam paket yang Tuhan persiapkan untuk hidup kita. Amin. Nah, sekarang baru masuk poin yang kedua. 2 Romawi. Saya akan menjelaskan apa tuh arti blessing. The blessing of God. Apa itu the blessing of God? Dalam berurusan dengan manusia. Tadi saya sudah jelaskan. Tuhan menciptakan bumi dan isinya lebih dulu, betul? Baru Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Betul? Dan Tuhan memindahkan manusia ke Taman Eden. Dengar baik-baik. Saudara, anakku Charles, anakku Ijul, anakku Martin, anakku siapa saja. Tuhan sudah persiapkan sebelum engkau dilahirkan ke muka bumi. Engkau ada di lingkungan yang akan membuat engkau bertumbuh dan berbuah lebat. Oh enggak Pak, keluarga saya sederhana, keluarga saya miskin. Nah, ini bedanya. Oh keluarga dia hebat Pak, saya dulu pernah kejebak seperti ini. Saya berpikir, kenapa ya aku nggak lahir jadi Pangeran Charles? Kenapa aku nggak jadi anaknya Sultan Hasan al-Bolkiah kah? Atau orang-orang yang paling hebat kah? Jadi bisa punya pesawat pribadi, bayangin saudara, ulang tahun anak yang ketiga hadiahnya jet pribadi.
Bayangin kayak gitu. Dulu saya kejebak. Tapi setelah saya mengerti ini, saya berkata, saya bersyukur karena rencana Tuhan luar biasa. Kalau lingkungan saudara sudah memang ada di atas, saudara jadi orang yang di atas, biasa. Cengli, bener nggak? Kalau lu sudah ada di lingkungan di atas, lu nggak bisa menjalankan, lalu lu hancur, goblok. Tapi yang luar biasa, waktu Tuhan menempatkan kita di lingkungan yang biasa, mungkin nggak punya figur bapak, mungkin nggak punya figur ibu, mungkin nggak punya pendidikan, tetapi engkau punya Tuhan. Dan berkat Tuhan yang memampukan engkau untuk melakukan rencana Tuhan yang besar. Baru nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Blessing, Kejadian 1 ayat 22-26. 21 ayat 22, Kejadian 1 ayat 21 dan 22, kok 26, matanya salah lihat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan yang jenis-jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang merayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati mereka, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di udara bertambah banyak. Saudara, kata berkat pertama kali dikatakan di dalam Alkitab adalah di ayat ini. Waktu Tuhan menciptakan ekosistem buat manusia tinggal, Tuhan memberkati sistem itu. Amin. Amin. Tuhan memberkati ekosistem. Tuhan memberkati ekosistem di mana hidup saya lahir dari keluarga yang tidak ada di peta. Kabupaten Karawang kecil. Saya pendidikannya juga cuma sampai SMA, bukan kuliah sarjana. Saya sarjana teologia. Saudara dengar baik-baik. Berkat artinya dalam bahasa Ibru adalah barak. Katakan barak. Barak bukan berak. Jangan diplesetin ya. Barak. Yang diartikan Tuhan ingin melakukan sesuatu bersama kita, dengan kita, untuk memuliakan Dia. Nangkep gak ini? Dengan kata lain, God with us, it's barak. Oh, baru ngerti Pak saya. God bless them, itu artinya God barak them, itu artinya Immanuel, Tuhan menyertai orang yang sudah diberkati oleh Dia. Are you with me? Clear? Supaya apa? God bless us, God give us direction, God give us purpose, supaya apa? Supaya image Tuhan nyata di dalam diri kita. Apa namanya? Bahasa teologinya imago Dei. Tahu imago Dei? Image-nya Tuhan. Makanya di dalam tadi Kejadian 1:26, God create man in an image of God. Imago Dei. Katakan kepada dirimu, aku nih gambarannya Tuhan. Ada banyak pendeta berkata, Tuhan punya mata, punya hidung, punya mulut, punya bibir, benar. Benar-benar Tuhan punya tangan, Tuhan punya kaki, benar. Tapi ada satu yang sering disangkali oleh para ahli agama. Bahwa kita tidak punya kekuasaan seperti Tuhan. It's wrong. Kita diberi kekuasaan oleh Tuhan. God create us in the image of God. In the image of God, God create us. Image adalah bukan cuma penampilan fisik. Oke, saya mau tanyakan. Siapa yang belajar commerce? Nggak ada di sini? Makanya nggak ada yang kaya. Siapa yang belajar finance? Nggak ada. Ya ada. Coba saya mau tanya, kalau saudara mendengar kata management, the image of company image, apa namanya? Apa namanya? Cepet, waktunya terlambat. Wow, saudara yang salah loh. Nggak jawab-jawab. Company image adalah company profile, betul? Nah, company profile itu apa? Bukan cuma gambar pabrik, gambar kantor, gambar billing, besar, bukan. Tapi di dalam gambar-gambar itu ada keterangan di bawahnya, dia adalah nasabah bank anu, dan itu menunjukkan apa? Apa?
not profit and loss, tapi menunjukkan bagaimana mereka liquidnya sejauh mana. Kalau profit and loss itu neraca, Andre. Kita lihat, image company adalah menunjukkan bahasa Belandanya bonaviditas. Atau how liquid that company. Jadi kalau saudara cuma nempelkan gambar tapi nggak punya kemampuan manajemen uangnya, backup finance yang nggak kuat, company profilmu jelek. Nah ini yang Tuhan mau. Bukan cuma gambar dan rupa kita, tapi cara berpikir kita, liquid kita, hati kita adalah gambarannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Baru kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya, coba lihat saya. Jangan lihat yang ke toilet, lihat saya. Lihat saya sini. Waktu Tuhan selesai menciptakan Adam. Betul? Apa yang Tuhan lakukan? Apa namanya? Hembus. Bahasa Ibraninya adalah nefes, ruah. Bahasa Yunaninya nefes. Memberikan nafas kehidupan. Artinya apa? Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Inilah yang membuat kita bisa berfungsi, diberkati sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara ingat waktu Yesus mau naik ke sorga, dia panggil murid-muridnya, dia juga mengembusi mereka. Dia berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Ini loh yang membedakan kita dengan binatang. Tuhan memberkati binatang, tapi Tuhan tidak memberikan rohnya kepada binatang. Kenapa Tuhan memberikan rohnya kepada kita? Supaya kita berfungsi seperti yang dia inginkan. Amin. Bukan cuma berbahasa roh, raba-raba. Bukan. Itu cuma cara bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Tapi yang lebih penting adalah setelah engkau bertobat lahir baru, bahasa roh atau tidak bahasa roh, engkau punya Roh Kudus di dalam dirimu. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan itulah yang memampukan kita untuk melakukan rencana Tuhan termasuk dalam pekerjaan, sekolah, bisnis, dan keuangan. Nah ini yang dikatakan. Berkat Tuhanlah yang memampukan kita berbuah lebat, yaitu menghasilkan karya terbaik yang Tuhan sudah rencanakan sebelum dunia dijadikan. Next. Berbuah lebat adalah produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dan yang berguna bagi banyak orang. Kalau ciptaan saudara, kreativitas saudara, kemampuan saudara memproduksi sesuatu tidak berguna buat orang, buat apa? Nangkep nggak? Jul, bolpen yang kamu pakai ada yang nyiptain nggak? Apa tujuannya? Good. Kursi yang kamu duduki, ada yang ciptain nggak? Saudara, everything you have, baju, kacamata, jam tangan, sepatu, kaos kaki, semua diciptakan dengan tujuan. Pertanyaan saya sekarang, kapan produktivitasmu akan muncul yang bisa dinikmati oleh orang? Salah satu orang yang saya kagumi dalam berkreatif, ini di depan saya namanya Ibu Ike. Dia nggak pernah kehabisan ide untuk menciptakan kue-kue yang aduhai. Dia kasih kepintarannya kepada anak-anak didiknya. Anak didiknya bisa buat. Saya pernah tanya sama dia, kamu nggak takut nanti bakal di copy? Dia bilang, silahkan aja copy. Nanti aku bisa ciptakan lagi yang lain. That's the way. That's the way. Ini lu anak-anak yang diberkati. Jangan kayak orang Indonesia, satu orang diberkati ayam goreng, satu gang itu jalan itu semua jualan ayam goreng. Itu bukan kreativitas, itu kopititas. Satu orang buka kafe, blend ini, semua ngikutin blend ini. Saudara, itulah Indonesia. Seru banget sih. Saya mau berkata kepada saudara, itu bukan berkat Tuhan. Itu copy paste-nya Tuhan.
Dan copy paste tidak akan pernah berlaku dalam original. Kalaupun hebat, hebatnya nomor 2. Nggak pernah bisa melebihi yang pertama. Saudara, berkat Tuhan tidak takut akan kehilangan opportunity. Berkat Tuhanlah menciptakan opportunity. Nih ayatnya. Amsal 10 ayat 22 tadi udah saya bacakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah kita tidak akan menambahinya. Ini ayat keliru, saya nggak masukkan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya adalah the blessing of God make you rich and no added sorrow unto it. Ada banyak orang mengejar yang namanya kekayaan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka pikir itu berkat Tuhan, tetapi mereka tidak bisa ke gereja, tidak bisa pelayanan, kesibukan dan lain sebagainya. Mereka pikir bilang apa? Kalau ditanya sama gembalanya kenapa enggak ke gereja? Berkat Tuhan juga harus diurus. Itu bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak membuat kita sorrow, torment. Berkat Tuhan punya selalu kita mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Kalau baru diberkati kita sudah lupa jam-jam ibadah, kita sudah lupa komitmen kita kepada Tuhan, itu sudah jelas itu bukan berkat Tuhan. Kesuksesan tidak identik dengan berkat Tuhan. Ntar kita lihat poinnya. Nah sekarang kita lihat lagi yang Tuhan mau kita buat apa? Ulangan 8 ayat 7-18 berkata demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku beroleh kekayaan ini. Halo? Saudara yang sukses, saudara yang kaya, yang punya toko 5, 10, sudah punya pabrik banyak. Jangan kau berkata bahwa itu karena aku kerja keras. Jangan karena aku kreatif, karena aku lihat peluang, karena aku punya opportunity. No, tapi karena Tuhan, ayat 18 kita baca 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Contoh saudara, sakit COVID aja orang yang paling hebat pun mati. Nggak mati, tapi nggak bisa bekerja. Jangankan sakit COVID, sakit gigi aja cenut. Aduh, pusing kepalanya, bener nggak? Flu aja badan pada meluang sakit. Aduh, dipaksain, amblas. Dengar baik-baik. Ada orang bilang, wah aku kerja keras, aku mengejar, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Saya mau kasih satu contoh dalam Alkitab. Yuk kita baca ayatnya cukup panjang. Saya baca dulu ayat 1 sampai ayat 3, nanti kita ayat 4 sampai ayat yang 9 baca. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, lalu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, ayo dong, makin lama makin lemas. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkurlah ia ke depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebab ia, semua orang yang bersama-sama dengan dia, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat ini membuktikan Petrus dan kelompoknya jago, berbakat, lahir di telaga itu dan selalu berhasil dalam menangkap ikan. Tapi satu masa dia tidak berhasil. Skillnya nggak berdaya, pengalamannya tidak berdaya, kekuatannya tidak berdaya. Sampai Yesus datang. Yesus bertemu dengan dia, pinjam perahunya, dipakai khotbah dulu, pelayanan dulu. Saudara yang mengutamakan pekerjaan, ini loh ayatnya. Pekerjaan saudara bisa gagal, tapi waktu saudara melayani Tuhan, saudara tidak akan pernah gagal. Ini buktinya. Lalu setelah pakai pelayanan, Tuhan berkata kepada Petrus, labuhkan ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu.
Petrus bilang, Tuhan, saya ini lahir di sini. Dari kemarin semalaman saya sudah lakukan, tempat yang kau suruh pun sudah saya tebarkan. Dan di situ nggak ada ikan, buktinya kita nggak dapat ikan. Skill, kemampuan, pendidikan, pengalaman, latar belakang, budaya, keluarga bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan suruh tidak pernah gagal. Waktu Tuhan berkata kepada Simon Petrus, tebarkan jalamu. Dia ngomong lewat rohnya kepada ikan-ikan. Hei ikan, kumpul semua di sebelah kanan. Waktu Tuhan memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu, berkat Tuhan memampukan Anda untuk melakukannya dan berhasil. Sehingga, dengar kata lain, Petrus menangkap ikan jumlahnya banyak dan dengar baik-baik. Kalau itu berkat Tuhan, tidak membuat Anda menjadi mendit. Betul? Kalau itu berkat Tuhan tidak membuat Anda jadi semakin saving. Saya nggak agen saving. Tapi lihat, waktu Tuhan memberkati Petrus dengan begitu melimpah, apa yang terjadi? Petrus bilang, bantu, ayo ambilkannya ayo. Karena berkat Tuhan yang diberikan kepada kita harus dibagikan kepada orang lain. Yang belum bagiin, yang masih simpan buat diri sendiri, bertobat kau. Kerajaan sorga sudah dekat. Ini bukti bahwa berkat Tuhan tidak membuat kita menjadi medit. Aduh waktunya udah habis kok. Ya. Oke. Loncat ya. Ini loncat aja. Sekarang kita lihat ini. Opportunity is missed by most people because it is dressed in overall and look like work. Ada banyak orang yang mendambakan kerja. Saya sering membuat istilah susah, cari duit. Nah, itu adalah kereta zaman tahun 40-an. Kereta zaman sekarang nggak kedengaran bunyinya, wush, sampai Bandung dalam waktu cuma 45 menit. Namanya disebut wush, nggak keluar bunyinya. Zaman dulu keretanya keluar bunyi, susah, cari duit. Nah banyak di antara kita yang sering mengeluh, Tuhan berat, hidupnya pelayanan gak bisa, susah. Nah saudara masih dijajah oleh cara berpikir manusiawimu. Mari serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengubah kegagalanmu, kesusahanmu, ketidakbisaanmu menjadi satu hal yang luar biasa. Karena Tuhan. Amin. Saya menunggu waktunya. Kalau ada orang tanya, apa kunci keberhasilan Pak Samuel? Saya nggak jauh banyak, Tuhan. Apa kuncinya? Tuhan itu apa gimana? Hanya tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu dan lakukan. That's it. Amin. Aduh. Kejadian 41 ayat 51. Ini cerita tentang Yusuf. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah ibuku. Pertama, berkat Tuhan tidak akan membuat kita pahit dengan masa lalu kita. Berkat Tuhan akan membuat kita lupa. Gua di abuse dulu, gua disalah mengertikan dulu, gua diperlakukan sederhana dulu. Lupa. Kenapa? Saudara bilang, mana mungkin bisa melupakan? Enggak, saudara enggak sakit ingatan. Tetapi dengar baik-baik, lihat saya. Kenapa kita bisa lupa? Karena berkat yang Tuhan curahkan saat ini melampaui dari semua kapasitas kepahitanmu yang lalu. Ini loh berkatnya. Ibu Ika manggut-manggut, bener Bu? Karena yang manggut-manggut saya pikir ya meyakini. Karena dulu dia juga orang yang sangat penuh dengan kegagalan. Tetapi sekarang berkat Tuhan limpahkan begitu luar biasa. Sehingga nggak ada lagi waktu untuk ingat-ingat kepahitan, kejelekan masa lalu. The blessing of God make you forget. Yang kedua ayat 52 apa? Berkat Tuhan. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah telah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Saudara jangan tunggu diberkati baru do something. Dalam waktu engkau dalam proses, dalam kesulitan, dalam kesusahan, do something. Amin. Yusuf berkata, Efraim, Tuhan membuat aku
bukan melupakan, berhasil di dalam masa kesulitan. Jangan tunggu nanti om, nanti pak aku sudah jadi orang kaya, baru aku bayar per bulan, too late. Apa yang ada padamu, just give it, just give it. Kunci untuk melakukannya adalah Tuhan melupakan kita kepada segala kesusahan dan pelanggaran kita dan masa aniaya kita. Bahkan Tuhan membuat kita be fruitful in the lands of my afflictions. Lihat nih, apa yang dikatakan oleh Yusuf, Kejadian 41 ayat 51-52. God has made me forget all my hardship and all in my father house. Saudara yang diperlakukan, di-abuse di rumah, saudara berkata, karena berkat Tuhan aku bisa melupakannya. Amin. Amin. Kalau enggak, datang sini nanti kita doakan teruyek-uyek. Sekarang saya sampai pada kesimpulan. Iya kok. Kesimpulan kok. Ya, kesimpulan. 1. God in control from start to accomplishment. Saya udah jelaskan tadi awal-awal. Bahwa Tuhan tidak menyerahkan dunia ini kepada setan seluruhnya. Bahkan Tuhan in control. Sebelum Dani lahir, Tuhan sudah merencanakan hidupmu dari waktu engkau dalam kandungan, lahir, menikah dengan Maya, langsung berhidup di Australia dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan sudah rencanakan. Amin. Tuhan sudah rencanakan dengan detail. Nih ayatnya. Daniel pasal 4 ayat 17. Titah ini adalah menurut orang putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Banyak contoh di dalam Alkitab orang-orang yang hebat tidak melalui pendidikan hebat, tetapi melalui pendidikan padang gurun dan penggembalaan. Oke? Nah, Yesaya 46 ayat 9 sampai 13 itu juga contoh yang lain dan kita baca ayatnya yang penting aja. Oke. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala bahwasanya aku Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada sang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang sebelum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusan Tuhan dari awal mulanya apa? Be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it and having dominion. Ini tidak akan pernah gagal. Adam boleh gagal. Tapi keputusan Tuhan ini tidak mungkin gagal. Yang memberitahukan dari mulanya, lewat Lomcat ayat 11, yang memanggil burung-burung dari timur dan orang-orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya dan aku akan melaksanakannya. Dengarkan aku, hai orang-orang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang ada padaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan melepaskannya dan kuberikannya kepada mereka lagi dan tidak bertanggung-tanggung. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Yang kedua, saran saya untuk kita supaya bisa be fruitful. Keep an open mind and spirit. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada kita, pengilhaman kepada kita dan segala sesuatu yang kita buat sehingga kita tidak perlu mengejar opportunity, but we create opportunity. We create opportunity. We create opportunity. Karena pada waktu Anda menciptakan sesuatu yang bersama Tuhan dan dari Tuhan, dengar baik-baik, Anda menciptakan berkat dan lapangan kerja. Are you with me? Lapangan kerja bagi orang lain. Sekarang yang ketiga, look inside yourself, not look for the bank, not look for advice, but look to yourself. You can be, ini saudara, yuk kita baca pelan-pelan, ini penting banget. 2, 3. You can be successful by standard of the world and not be fruitful.
But you cannot be fruitful by the standard of the world and not be successful. Nangkep nggak? Saudara bisa sukses dengan kerja keras, tapi itu bukan fruitful. Tapi saudara mungkin tidak sehebat orang-orang dunia sana, tapi engkau fruitful. Apa itu fruitful? Kepuasan, satisfaction. Engkau melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Saudara pernah nggak berpikir, walaupun kita sedang melakukan pekerjaan yang sederhana, begitu selesai, rasanya puas banget. Pernah nggak? That satisfaction. Tapi begitu banyak orang yang melakukan hal-hal yang begitu besar, menjadi orang yang super kaya, tapi mereka nggak pernah satisfaction. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Mereka cuma mengejar kesuksesan dalam ukuran dunia. Amin. Jangan menjadi orang seperti itu. Satu ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 78. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikianlah kamu adalah murid-muridku. So God bless us to be fruitful, to glorify Him. Amin. Bukan untuk membuat kita menjadi kaya, bukan untuk membuat kita menjadi orang bangga besar. Itu akan menyusul, itu akan mengikuti kita. Seperti Mazmur 23 berkata bahwa kemuliaan dan kenyang akan mengikuti aku. Follow me itu artinya chasing after, mengejar-ngejar. Saudara, jangan kejar kesuksesan, jangan kejar kekayaan. Kejarlah Tuhan dan Dia ada di dalam dirimu. Lakukan itu, maka semua yang ada dalam diri Tuhan akan limpah dalam hidupmu. Dan kau tidak akan pernah kekurangan apapun. Selamat ulang tahun untuk gereja yang saya kasihi. 28 tahun. Biarlah Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Biarlah buah-buah kehidupan kita, buah-buah pertobatan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan, hamba boleh berhenti berbicara. Dalam special day ini Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat purpose dan destiny-Mu. Dan sekali lagi terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah siapkan buat kami Tuhan. Ini yang terus mengingatkan kami. Ini yang terus memampukan kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran dan firman-Mu. Kami tidak mengejar kesuksesan, kami tidak mengejar materi, kami tidak mengejar nama besar. Yang kami kejar adalah pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan Engkau sedang memberkati kami. Dan Engkau terus memberkati kami. Sampai seluruh rencana-Mu untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk gereja-Mu akan jadi kenyataan dan kami hidupi. Dan hamba berdoa Tuhan, materaikan tubuh dan jiwa, persekutukan roti dengan anggur ini. Dan materaikan menjadi satu tubuh dan jiwa dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar menjadi persekutuan yang indah. Dan benarnya kami betul-betul ditebus dari dosa Adam. Ditebus dari kelemahan, dari cacat. Sehingga kami ada di dalam Engkau. Dan kami kembali pulih. Be fruitful, be multiply, fill the earth and subdue it. Karena Engkau sudah menebus kami. Dalam nama Yesus, layakan kami Tuhan. Untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita bagikan perjamuan